Di pertandingan pertama ada grup K antara Portugal dan Republik Demokratik Kongo yang berakhir imbang 1-1 meski Portugal datang sebagai tim unggulan. Kongo mampu memberikan perlawanan yang sangat sengit sepanjang pertandingan. Portugal tampil lebih dominan dalam penguasaan bola dan lebih sering mengendalikan tempo permainan. Sementara Kongo memilih bermain lebih sabar menunggu kesempatan melalui serangan balik. Dari sisi statistik, Portugal unggul dalam jumlah peluang yang diciptakan. Mereka mampu melepaskan lebih banyak tembakan dan beberapa kali memaksa penjaga gawang Kongo melakukan penyelamatan penting. Di sisi lain, Kongo menunjukkan permainan yang sangat disiplin walaupun lebih sedikit menguasai bola. Mereka mampu memanfaatkan peluang yang lebih baik setelah Portugal unggul lebih dulu. Kongo berhasil menyamakan kedudukan dan membuat pertandingan semakin menarik hingga peluit akhir dibunyikan dengan skor akhir 1-1. Kita lanjut ke pertandingan berikutnya, ada Inggris dan Kroasia. Pertandingan ini menjadi salah satu laga paling menarik karena menghasilkan total 6 gol. Inggris tampil sangat agresif sejak menit pertama dan langsung mengambil inisiatif serangan. Mereka lebih dominan dalam penguasaan bola dan mampu menciptakan lebih banyak peluang berbahaya. Dari statistik pertandingan, Inggris unggul dalam jumlah tembakan serta peluang yang mengarah ke gawang. Tekanan yang mereka berikan membuat lini pertahanan Kroasia harus bekerja keras sepanjang pertandingan. Meski demikian, Kroasia tetap mampu memberikan perlawanan sengit dan berhasil mencetak 2 gol yang membuat laga berlangsung terbuka. Di pertandingan selanjutnya ada timnas Ghana dan Panama. Meski hanya menghasilkan 1 gol, pertandingan ini berlangsung cukup menarik karena kedua tim bermain dengan intensitas yang tinggi. Ghana tampil lebih dominan sejak awal laga dan berhasil menguasai jalannya pertandingan melalui penguasaan bola yang lebih baik. Dari sisi statistik, Ghana unggul lebih jumlah tembakan, peluang berbahaya, serta tendangan sudut. Hal ini menunjukkan bahwa mereka lebih sering berada dalam posisi menyerang dibandingkan Panama. Sementara itu, Panama mencoba mengimbangi permainan melalui serangan balik dan beberapa kali mampu memberikan ancaman ke pertahanan Ghana. Gol tunggal yang tercipta menjadi pembeda dalam pertandingan ini setelah berhasil unggul. Ghana bermain lebih disiplin dan fokus menjaga pertahanan. Panama terus mencoba mencari gol penyama kedudukan hingga menit-menit akhir. Kita tutup rangkaian pertandingan kali ini dengan duel antara Uzbekistan dan Kolombia di grup K. Kolombia berhasil menunjukkan kualitas mereka sebagai salah satu tim kuat dengan meraih kemenangan meyakinkan 3-1 sejak awal pertandingan. Kolombia tampil lebih dominan dalam penguasaan bola dan mampu mengendalikan ritme permainan. Statistik pertandingan menunjukkan keunggulan Kolombia dalam jumlah tembakan, peluang ke gawang, serta tekanan yang diberikan kepada pertahanan Uzbekistan. Tim Amerika Selatan tersebut juga lebih efektif dalam memanfaatkan peluang yang mereka ciptakan. Kolombia terus menekan sepanjang pertandingan dan berhasil mencetak 3 gol yang memastikan kemenangan mereka. Top skor Piala Dunia 2026. Ke-1 ada Lionel Messi, saat ini memimpin daftar top skor sementara dengan torehan 3 gol untuk timnas Argentina. Tidak hanya menjadi motor serangan tim, Messi juga mampu tampil efektif di depan gawang lawan. Ketajaman penyelesaian akhirnya menjadi pembeda yang membuat berada di puncak klasemen pencetak gol. Dengan visi bermain, kemampuan dribble dan akurasi tendangan yang luar biasa, Messi selalu menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Jika mampu mempertahankan performa ini, bukan tidak mungkin dirinya akan mengakhiri turnamen sebagai top skor. Kehadiran Messi juga memberikan dampak besar bagi pemain Argentina yang sejauh ini tampil cukup konsisten.
Ayari dari Swedia dengan koleksi 2 gol. Penampilannya sejauh ini cukup mengejutkan karena berhasil menjadi salah satu pemain paling produktif di turnamen. Ayari menunjukkan insting mencetak gol yang sangat baik serta kemampuan membaca ruang yang membuat sering berada di posisi ideal saat menyerang. Kontribusinya sangat membantu Swedia dalam meraih hasil positif dengan usia yang masih relatif. Ayari menjadi salah satu pemain yang menarik perhatian banyak pengamat sepak bola. Jika terus menjaga konsistensinya, ia berpeluang besar menambah jumlah gol dan bahkan menyaingi Lionel Messi di puncak daftar top skor. Swedia sendiri juga sangat bergantung pada produktivitas lini depannya untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini. Di peringkat ketiga ada Valerin Balogun dari Amerika Serikat. Valerin Balogun menjadi wakil Amerika Serikat di papan atas daftar pencetak gol dengan torehan 2 gol. Penyerang muda ini menunjukkan kualitasnya sebagai ujung tombak yang tajam dan efektif di area penalti lawan. Kecepatan serta pergerakan tanpa bola serta kemampuan penyelesaian akhirnya membuat Balogun menjadi salah satu pemain yang patut diperhitungkan. Kehadirannya memberikan dimensi baru dalam serangan Amerika Serikat yang tampil cukup agresif sepanjang turnamen. Dengan peluang pertandingan yang masih tersisa, Balogun memiliki kesempatan besar untuk menambah koleksi golnya dan bersaing merebutkan gelar top skor. Para pendukung Amerika tentunya berharap ketajamannya terus berlanjut hingga fase-fase berikutnya. Di posisi keempat ada Erling Haaland dari Norwegia. Di posisi kelima terdapat Kai Havertz, menjadi salah satu pemain kunci timnas Jerman dengan koleksi 2 gol hingga saat ini. Pemain yang dikenal memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi penyerang, tampil cukup konsisten sepanjang turnamen. Havertz tidak hanya berperan sebagai pencetak gol, tetapi juga sering terlibat dalam proses pembangunan serangan tim. Ketajamannya di depan gawang menjadi salah satu faktor penting yang membuat Jerman mampu tampil kompetitif. Dengan pengalaman bermain di level tinggi sepak bola Eropa, Havertz memiliki kualitas yang cukup untuk terus bersaing di papan atas. Jerman tentu berharap dirinya mampu mempertahankan performa intensif tersebut. Di posisi ke-6 terdapat Just A. Mungkin belum populer pemain-pemain lain di daftar ini, namun performanya bersama Selandia Baru patut mendapat perhatian dengan koleksi 2 gol. Ia berhasil menempatkan dirinya sejajar dengan beberapa pemain bintang dunia. Ketajamannya di lini depan menjadi salah satu faktor yang membantu Selandia Baru bersaing di turnamen ini, menunjukkan kemampuan memanfaatkan peluang dengan sangat baik dan selalu berusaha memberikan kontribusi maksimal untuk tim. Jika terus tampil konsisten, ia berpotensi menjadi salah satu kejutan terbesar dalam perebutan gelar top skor turnamen. Di posisi ke-7 terdapat Harry Kane dari timnas Inggris. Kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia dengan mencatatkan 2 gol untuk timnas Inggris. Sebagai kapten sekaligus ujung tombak The Three Lions, Kane memiliki peran yang sangat penting dalam setiap serangan timnya. Kemampuannya tidak hanya mencetak gol, tetapi juga membuka ruang dan memberikan umpan kepada rekan setim, membuatnya menjadi pemain yang sangat lengkap.
posisi 8 terdapat Kylian Mbappe dari timnas Prancis. Mbappe menjadi wakil Prancis di jajaran teratas daftar pencetak gol dengan koleksi 2 gol. Bintang muda yang telah meraih berbagai prestasi besar ini kembali menunjukkan mengapa dirinya dianggap sebagai salah satu pemain terbaik generasi saat ini. Kecepatan luar biasa, kemampuan mengiring bola, serta penyelesaian akhir yang tajam membuat Mbappe sangat sulit dihentikan oleh pemain. Setiap kali mendapat ruang, ia mampu menciptakan ancaman yang berbahaya. 2 gol telah dicetaknya dengan bukti bahwa Mbappe menjadi salah satu senjata utama Prancis dalam memburu kemenangan. Kita masuk ke top assist. Di posisi pertama ada Alexander Isak dari Swedia. Meskipun baru mencetak 1 gol, Alexander Isak menjadi salah satu pemain dengan kontribusi serangan terbaik di turnamen ini. Penyerang andalan Swedia tersebut telah mengoleksi total 3 kontribusi gol berkat 1 gol dan 2 assist yang berhasil ia catatkan. Statistik tersebut membuat Isak menjadi pemain dengan kontribusi gol tertinggi bersama Deniz Undav. Top assist selanjutnya ditempati oleh Deniz Undav dari timnas Jerman yang tampil sangat impresif sejauh ini. Walaupun baru mencetak 1 gol, ia berhasil mencatatkan 2 assist yang membuat total kontribusi golnya mencapai 3. Catatan tersebut menempatkan Undav sejajar dengan Alexander Isak sebagai pemain dengan kontribusi gol terbanyak sementara. Performa ini menunjukkan bahwa Undav bukan hanya seorang finisher, tapi juga pemain yang mampu menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Klasemen sementara Piala Dunia 2026. Grup A, Meksiko memimpin klasemen sementara setelah kemenangan 2-0 pada laga pembuka. Korea Selatan berada di posisi kedua dengan 3 poin usai meraih kemenangan 2-1. Sementara Republik Ceko dan Afrika Selatan masih belum memperoleh poin setelah kalah di pertandingan pertama mereka. Persaingan grup B berlangsung sangat ketat. Swiss, Kanada, Qatar, dan Bosnia sama-sama mengoleksi 1 poin setelah seluruh pertandingan berakhir imbang 1-1. Pada grup C, Skotlandia berada di puncak klasemen sementara. Berkat kemenangan 1-0, Maroko dan Pase mengumpulkan 1 poin, sedangkan Haiti masih tanpa poin. Pada grup D, Amerika Serikat memimpin grup D setelah menang telak 4-1. Australia juga meraih kemenangan dan berada di posisi kedua. Sementara Turki dan Paraguay belum mendapatkan poin. Pada grup E, Jerman tampil dominan dengan kemenangan 7-1 untuk
untuk memuncaki grup E. Pantai Gading mengikuti di posisi kedua setelah menang 1-0. Sementara Ekuador dan Curaçao masih tanpa poin. Pada grup F, Swedia memimpin klasemen sementara grup F usai menang telak 5-1. Jepang dan Belanda sama-sama mengoleksi 1 poin, sedangkan Tunisia berada di dasar klasemen. Pada grup G, berjalan sangat seimbang. Selandia Baru, Iran, Belgia, dan Mesir sama-sama mengoleksi 1 poin setelah hasil imbang pada laga pembuka. Pada grup H, Timnas Uruguay dan Timnas Arab Saudi berbagi posisi teratas grup H dengan 1 poin. Spanyol dan Cape Verde juga mengoleksi 1 poin yang sama sehingga persaingan masih terbuka lebar. Di grup I, Norwegia menunjukkan performa yang sangat intensif dengan kemenangan 4-1 pada pertandingan pertama. Hasil tersebut membawa mereka ke puncak klasemen, sementara berkat produktivitas gol yang tinggi, Prancis juga meraih kemenangan penting dengan skor 3-1 dan berada di posisi kedua. Sementara Senegal dan Irak harus menerima kekalahan dan masih belum mendapatkan poin. Dengan kualitas yang dimiliki setiap tim, persaingan menuju 2 posisi teratas dipastikan akan semakin menarik dalam laga-laga berikutnya. Lanjut ke grup K, Kolombia berhasil mengawali turnamen dengan kemenangan dengan skor 3-1 yang membawa mereka ke puncak klasemen grup K. Republik Demokratik Kongo dan Portugal harus puas berbagi poin setelah bermain imbang, sehingga keduanya mengoleksi 1 poin. Uzbekistan masih berada di posisi terakhir karena belum berhasil mendapatkan poin. Meski demikian, peluang lolos masih terbuka lebar karena baru 1 pertandingan yang dimainkan oleh masing-masing tim. Terakhir, di grup L, Inggris berhasil menunjukkan kualitasnya dengan kemenangan skor 4-2